bahwa kita hanyalah wakil rakyat. Ketika datang, mereka harus difasilitasi lebih daripada wakil rakyat. Ya. Masa wakil rakyat senang, rakyatnya susah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ketua. Pak Ketua Risman Taha. Ya. Setelah melalui pemaksaan dan sedikit meraju kuat, akhirnya beliau datang juga. Pak Risman, dapat ingat dulu. Iya. Ini sahabat dulu masih di HMI cabang Manado, penghuni Serimpi. Penghuni Serimpi, dan ya beliau ini banyak aktivitasnya sekarang. Yang paling span. Yang banyak ketua apa dulu? Ketua LPM. Ketua Karang Taruna, Ketua PMI, Ketua Forum Kota Sehat, Ketua BKPRMI, Koordinator Tagana. Apalagi ya? Banyak sekali, masih ada waktu itu. Iya. Pantasan diajak ke sini mepet-mepet waktu. Iya. Iya, tapi yang lebih banyak aktivitasnya di mana? Kelihatannya sama. Hampir sama semua. Hampir sama. Yang paling dikenal itu LPM dan PMI. LPM Karang Taruna dan PMI. Kenapa pilih PMI? Saya pilih PMI itu karena di PMI adalah kerja kemanusiaan yang di dalam diri saya bahwa saya ingin berbuat untuk masyarakat. Karena kalau berbuat untuk masyarakat pasti kita juga membutuhkan, kalau ingin memperhatikan masyarakat terutama di dalam hal-hal sosial, kita perlu juga butuh dana yang harus Nah, ini ada organisasi yang ada dananya, yang kita hanya disiapkan tenaga dan pikiran. Iya. Untuk bekerja untuk kemanusiaan, dan tidak ada embel-embel apa-apa, embel partai, embel agama, embel apapun tidak ada. Memang murni untuk kemanusiaan. Sudah berapa lama jadi ketua PMI? Memang agak unik juga. Saya terpilih 2019. Ya. Tetapi kemudian SK-nya nanti 2020, tarik ulur. Karena memang di dalam PMI itu, kalau di daerah-daerah lain paling banyak ketua PMI itu adalah kepala daerah. Ya, biasanya begitu, atau istri kepala daerah. Ya, karena saya bukan kepala daerah, mungkin adik kepala daerah. Calon kepala daerah. Ya, itu dia. Itu di situ. Kalau di daerah lain, kepala daerah dulu, kemudian jadi ketua PMI. Ya. Kalau di kota agak unik. Jadi ketua PMI dulu baru kepala daerah. Ya, itu sangat pas. Jadi berarti betul itu smart itu ya. Ya, sesudah Martin ada Risman Taha. Ya, sebagai sahabat ya kita pasti mendoakan. Amin. Amin, selalu mendoakan yang terbaik untuk sahabat, dan insya Allah apa yang karena begini, kemarin waktu ketua DPRD, ya Pak Ketua ini kan sangat kelihatan pedulinya kepada masyarakat, kepada aktivis, terutama adik-adik HMI. Adik-adik HMI senior. Ya, para senior juga ya. Kayak Sin Mobiliu ini orang yang contoh utama. Contoh utama. Saya betul. Terus terang saya itu melihat Pak Risman itu orangnya boleh bilang kepala angin, orang ya begitu. Tapi ketika Pak Risman jadi ketua DPRD, kemudian merekrut seorang Sin Mobiliu senior di HPMI dulu, di HMI sebagai tenaga ahli ya, itu di situ saya merasa tergerak bahwa ternyata Pak Risman ini ada sisi sangat baik. Sangat sangat baik, pedulinya terhadap orang lain. Gitu, dan itu tidak dilakukan oleh siapapun yang selama ini jadi ketua DPRD atau jadi pejabat atau apa. Memang banyak hal yang saya ingin lakukan untuk teman-teman, untuk apa, tapi kan memang kita itu bisa berbuat ketika kita memegang satu jabatan, itu kita pergunakan untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang-orang terdekat kita, sehingga ketika kita sudah tidak di dalam menjabat itu, saya pikir bahwa bukan namanya kita menjabat, tetapi bagaimana setelah kita tidak menjabat dikenang sepanjang masa. Ya, dan sampai hari ini masih dikenang. Sampai hari ini dikenang bahwa saya ketua DPRD. Bahkan orang-orang di DPRD, ketika saya datang di DPRD, ada ketua DPRD yang sekarang, bahkan
mereka manggil saya ketua. Memang itu yang saya ambil bahwa di dalam menjabat itu bukanlah lamanya menjabat yang kita cari. Iya. Berapa puluh periode pun kita menjabat, tetapi kalau misalnya setelah menjabat kita tidak dikenang, buat Langsung apa? dilupakan. Iya, buat apa? Coba lihat seperti Soekarno, itu Ya. menjabat hanya berapa tahun, tetapi dia dikenang sampai sekarang. saat ini. Iya. Jadi Bapak ingin jadi seperti Iya, ingin Soekarno. seperti itu. Artinya jabatan hanya sesaat, tetapi dikenang sepanjang masa. Kalau kita ingin dikenang dalam kebaikan, jangan Iya, dikenang iya. dalam nakal-nakalnya lah. Jangan seperti dulu dikenang kalau ketika sudah pegang megafon. Kalau Sudah Risma orang- yang sudah pegang megafon Iya. pasti akan rusuh. Iya, iya. Iya. Sekarang tidak lagi. Usia dan pengalaman sudah berjalan, sudah berbicara, maka alhamdulillah sudah memperbaiki diri dari. Memang keras itu dibutuhkan, tetapi kelembutan juga sangat dibutuhkan. Itu. Jadi di satu sisi kerasnya itu ya Iya. Pak Risman itu memang orang taunya dari sisi itu, Iya, tapi dari sisi ketika keras, ini ada beberapa contoh yang Iya. yang Yang kita yang lakukan. dilakukan, ternyata ada sisi lembutnya juga, Iya. ada sisi pedulinya. Ya, memang kemarin waktu mau PAW DPRD, Iya. memang semua orang sangat risau juga ya. Mm-mm. Bahkan Ketua DPD 2 Pak Martin Tahak, kakak saya sendiri, Iya. itu beliau juga sudah sangat risau juga. Mungkin saya akan buat ribut apa. Iya. Tetapi saya katakan, kalau untuk diri saya sendiri, silakan saya diinjak-injak, tidak apa-apa. Saya tidak akan pernah memberontak apa. Tetapi jangan pernah menginjak-injak para sahabat saya, para keluarga saya, para Masya kelompok Allah. saya. Kalau mengenai sahabat, keluarga, dan kelompok, maka saya berada di depan. Nyawa saya akan pertaruhkan. Kalau untuk diri saya sendiri, maka saya legowo. Iya. Silahkan diinjak-injak, tapi ya. jangan orang-orang Jangan di sekitar orang-orang di sekitar saya, saudara saya, kelompok saya, dan para sahabat saya. Dan itu yang membuat mereka loyal. Iya, dan itu yang membuat, alhamdulillah, yang membuat mereka bahwa ketika mereka dapat masalah, saya berada di depan. Tetapi ketika masalah saya sendiri, saya tidak ingin mereka berdiri di depan. Biarkanlah saya yang berada di depan. Itu yang membuat teman-teman saya sampai sekarang setia dengan saya walaupun saya sudah tidak punya jabatan ketua DPD. Bagaimana rasanya ketika saat itu ya? Iya. Tidak apa-apa tahu cerita ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Iya. Sangat bagus. Iya. Supaya semua bisa tahu. Iya, jadi gimana rasanya saat itu, saat ada keputusan Iya. untuk tidak lagi menjabat sebagai ketua DPRD? Harus Minum dulu. Ya, minum dulu. Harus minum ini. Karena pedih juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Ya. Memang setelah diputuskan bahwa saya harus di PAW, memang siapapun pasti akan goyah. Ya. Tetapi yang pertama saya pikirkan adalah bahwa saya pernah melewati keadaan yang Lebih sulit dari itu. Bahkan tidak makan 1-2 hari pun saya pernah lalui. Maka buat saya itu adalah hal biasa. Tetapi yang pertama tersentuh pada diri saya adalah kasihan teman-teman saya. Artinya pada saat itu banyak yang sudah nempel di saya. Artinya begitu saya jadi ketua DPRD, banyak orang-orang yang punya harapan begitu, menggantungkan harapan mereka. Maka saya bukan berpikir tentang diri saya, tetapi bagaimana mereka yang bergantung kepada jabatan saya sebagai ketua DPR. Sehingga saya katakan kepada mereka, dan saya berjanji pada saat itu, walaupun saya bukan ketua DPRD, mereka ini akan saya perhatikan. Saya akan perhatikan seperti saya duduk DPRD, dan saya akan pertaruhkan jiwa raga saya buat mereka. Kalau ada yang coba-coba untuk menyentil mereka, artinya coba-coba mengganggu kedudukan mereka. Bahkan senior saya Bung Yasin, Pak Yasin Mobiliu, bahkan saya masih aman-aman. Ya, masih aman. Alhamdulillah, insya Allah akan aman untuk seterusnya selama ini. Selama ini tetap masih aman karena saya sudah sampaikan pada mereka, saya jabatan ketua DPRD silakan kalian ganggu, silakan kalian ambil, silakan kalian ganti. Tapi jangan coba-coba mengganti orang-orang yang
bergantung pada saya sebagai ketua DPRD. Orang-orang yang saya sudah dudukan pada saat saya duduk ketua DPRD. Kalau itu yang akan kalian lakukan, maka saya akan melawan habis-habisan. Tapi insya Allah dengan kalian ganti saya sebagai ketua DPRD, saya tidak akan pernah melawan. Karena kalau itu untuk demi kemaslahatan umat, silakan. Dan mungkin Allah sudah mempersiapkan yang lebih baik buat saya. Ya. Itu yang harus ditanamkan di hati, bahwa ketika ada jabatan kita yang diambil, maka insya Allah akan mengganti dengan jabatan yang lebih baik lagi. Mungkin kemarin DM3 yang diambil, insya Allah akan diganti dengan DM1. Iya, insya Allah. Amin. Jadi artinya begini, dengan tidak lagi di DPRD, semakin banyak waktu sebenarnya berbaur dengan masyarakat. Iya, aktivitasnya selama ini dengan masyarakat terus. Alhamdulillah bahwa walaupun sudah tidak di DPRD, tetapi alhamdulillah penyambutan masyarakat seakan-akan saya masih di DPRD. Yeah. Jadi tidak ada yang dirasakan berubah. Iya, yang berubah itu adalah tidak terima gaji per bulan lagi. Tapi lebih besar. Lebih besar yang diterima. Memang tidak terima, walaupun terima atau tidak terima tergantung pada diri kita masing-masing. Yeah. Artinya kan uang itu terima atau tidak terima tetap mengalir terus. Allah akan ya. Nanti Allah pasti akan mengirimkan ketika kita selalu memperhatikan orang lain. Ketika kita memperhatikan orang lain, maka yakinlah Allah akan mengirimkan orang lain untuk memperhatikan kita. Ketika kita berbuat untuk orang lain, Allah akan mengirimkan orang lain untuk berbuat untuk diri kita. Itu yang ada dalam prinsip saya, sehingga bekerja. Dan itu dirasakan sekarang. Iya. Dan memang kalau turun ke masyarakat itu, memang kalau misalnya kita turun pada saat kita sudah butuh, masyarakat juga akan ada. Makin pintar ini masyarakat. Iya, masyarakat sekarang kan makin pintar. Kalau mereka lihat bahwa kita turun nanti pada saat kita butuh, maka mereka juga akan jual mahal. Tetapi saya berprinsip saya harus datang ke masyarakat ketika mereka butuh, bukan saya yang butuh. Sehingga mereka pasti akan perhatikan kita. Alhamdulillah itu yang saya gunakan pada saat pileg kemarin. Sehingga pileg kemarin itu ada yang mengatakan, orang lain kan, para caleg lain mengatakan, saya keluar 500 juta Pak Risman, saya keluar sampai 1 miliar Pak Risman. Mereka tanya, apalagi di kota, Pak Risman keluar berapa? Dapat, karena suara saya suara terbanyak di kota Gorontalo, 3.000 lebih. Saya bilang, saya untung 20 juta. Untungnya dari mana? Artinya ada masyarakat yang membantu saya. Ada yang datang kasih 5 juta, ada yang kasih 2 juta, ada yang kasih dalam bentuk makanan untuk saya gunakan pada saat pileg. Sehingga saya hitung sesudah pileg, sesudah perhitungan, begitu saya dapat 3.000 lebih, saya untung 20 juta, masih ada uang 20 juta. Saya bilang, aduh, alhamdulillah. Orang lain keluar duit, maka alhamdulillah saya dapat duit. Dan memang kalau misalnya kita dengan masyarakat itu sudah dekat, bahkan saya itu sering menolak tempat-tempat untuk melakukan belusukan kampanye yang lain karena saya sudah capek. Satu hari itu saya sampai 5 tempat. Mereka yang sediakan makanan, bahkan rokok saya mereka sediakan, bahkan saya diberikan uang transport. Ini mau kampanye diberikan uang transport. Harusnya masyarakat yang saya kasih uang. Ini masyarakat kumpul uang, saya yang diberikan. Saya juga heran, saya bilang, alhamdulillah dengan kegiatan, mungkin ini karena kegiatan saya yang selama ini saya lakukan. Jadi berbuat itu jangan nanti pada saat nanti kita ada butuh. Maunya. Iya. Tetapi yang utama itu pada saat masyarakat butuh. Dan kita tampil di depan. Dan itu mungkin karena kebiasaan saya. Karena memang sudah jadi kebiasaan, kalau ada masalah itu saya sering di depan. Masalah masyarakat, kemasyarakatan, masyarakat yang terjelimi, masyarakat misalnya yang tergusur. Saya berada di depan bersama-sama mereka, sehingga pada saat saya butuh, mereka pasti akan datang berbondong-bondong. Ada yang menyumbang dengan dalam segi pikiran, uang, tenaga, makanan. Bahkan perlu saya sampaikan bahwa apalagi masyarakat yang ada di Kota Barat Dunging kalau saya itu lewat, apalagi kalau sudah jam makan, mereka pasti panggil makan di rumah mereka masing-masing. Padahal cuma lewat ini. Itu yang saya rasakan sekarang, sehingga kedekatan itu lebih erat.
Iya, padahal kan orang bilang begini, karakteristik masyarakat di kota itu, Ya, perkotaannya, ya, ya. itu kan sifat-sifat seperti itu sebenarnya sudah Sudah tidak ada. tidak ada lagi. Iya, Kemudian dalam hal politik ya, ini ya pasti orang kota itu begitu kan, orang ya, ya, selalu bilang ya. begitu, pasti orang kota itu dia lebih melihat berapa duitnya Nah, begitu. berapa Beda dulu dengan ya? beda dengan di desa Ya, misalnya masih ada kedekatan keluarga. yang masih ada kedekatan keluarga, yang masih lebih melihat kedekatan keluarga itu dibandingkan uang. Tapi ternyata Pak Ya, Ketua bisa membuktikan ya, bahwa memang tidak selamanya seperti itu. Itu juga tergantung diri kita sih. Kan ada kalanya juga anggota DPRD itu setelah terpilih, ya, mereka seakan-akan mati rasa. Mereka tidak tahu lagi masyarakat ini seperti apa ya, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka hanya berpikir bahwa bagaimana keluar daerah, belum apa anggota DPRD ya. Dan itu yang terjadi. ya, Hanya memikirkan bagaimana supaya dapat proyek. Kalau misalnya pekerjaan yang tidak bersinggungan, hanya bersinggungan dengan masyarakat dan tidak mendatangkan keuntungan buat mereka, mereka biarkan. Maka ketika kita butuh juga pasti masyarakat akan jual mahal. ya. Saya Dan yakin dan akan kerja keras. Iya, saya yakin dan percaya baik masyarakat di kota maupun di desa Sama sebenarnya. punya hati nurani. Ya. Kalau hati nurani mereka sudah diketuk, apapun yang akan kita lakukan pasti mereka akan dukung. Luar Ya, biasa. ini yang saya lakukan. Artinya dan ini semua saya lakukan karena saya bersyukur punya organisasi ini. Ada LPM, ada Karang Taruna, ada PMI, Forum Kota Sehat, ada Tagana. Ini sehingga Dan kalau ini bersentuhan dengan masyarakat semua. Ya. LPM tentang PMI, perencanaan ya, bagaimana, PMI tentang bagaimana donor darah, ya misi kemanusiaan, terus Karang Taruna Tagana, tentang bagaimana memberdayakan memberdayakan generasi muda, seni budaya ini, dan tentang Tagana. juga. Ketika ada musibah, ada bencana, saya berada di depan. Ya. Kemudian BKPRMI ya, remaja masjid. Memang semua ini berkaitan dengan. Tapi Bapak pintar juga memilih organisasi ini. Bukan pintar. Ditawarkan atau? Ditawarkan. Bahkan saya sering menolak. Saya bilang, sudah saja, tidak usah kasih ke orang lain. Dia bilang, Pak Risman, jangan kasih ke orang lain, kasihan orang polibu menjadi anak tiri. Karena orang tahu kan. Iya. Jadi tahu kalau Pak Risman yang pegang ini pasti akan dibadani. Ya, ketika kita berjuang, ya memang saya juga sudah jadikan bahwa organisasi ini sebagai hobi. Kalau hobi pasti kita tidak akan tidak akan jenuh, tidak akan ada beban. Ya, tidak merasa tidak ada beban. Sehingga dan itu juga didukung oleh istri-istri saya, oleh istri saya. Istri-istri. Oh, bahaya itu. Saya bukan Pak Rusli. Jangan menyebut orang. Tapi kan beliau sudah mengakui. Ya, beliau sudah mengakui. Beliau didukung oleh istri-istri. Ya. Kalau saya didukung oleh oleh perempuan yang ada di belakang saya. Begitu. Jadi ya. Mereka sangat paham. Sangat memahami. Posisi. Iya. Bahkan saya tidak pulang pun mereka sangat paham bahwa. Mereka ini berarti ada lebih dari satu. Mereka nanti istri dan anak-anak. Jangan, aduh bahaya ini. Aduh bahaya ini, istri saya bisa melihat ini, aduh bahaya. Jadi ada istri dan anak-anak di rumah, mereka pasti tahu ketika saya ada organisasi. Sehingga saya di kehidupan sehari-hari itu saya membuat, kalau di rumah kan kalau misalnya teman-teman itu kan karena begitu banyaknya organisasi. Sering ngumpul itu pasti. Iya. Dan teman-teman pasti datang ke rumah. Maka saya buat ada yang saya sebut pondok inspirasi. Oh gitu. Pondok inspirasi Risman Taha. Wah, nah, keren. Di situ tempat kita untuk ngobrol. Biar bataria tidak ada yang marah karena berada agak ke dalam. Ya. Jadi memang orang bebas di situ. Iya, 100 meter dari rumah. Dan itu tempat kita bebas untuk ngobrol, untuk apa, untuk ide-ide, bahkan untuk hal-hal apapun. Disilakan di situ untuk berkreasi, dan untuk tidur pun silakan di situ. Saya sudah buatkan pondok untuk tempat. Jadi mungkin bisa ada apa hal-hal yang bisa dihasilkan di situ dengan kongko-kongko di situ, ngumpul-ngumpul. Alhamdulillah dengan ngumpul-ngumpul di situ banyak hal yang bahkan kita melakukan ada kegiatan-kegiatan seperti kemarin Forum Kota Sehat, pembuatan tong sampah kita lakukan di situ.
Oh, yang Dan tong kita sampah yang aneh itu ya. dan untuk dalam COVID kita pembuatan tempat cuci tangan kita lakukan di Bikin di pondok itu, situ. dan kita bagi-bagi gratis di Keren. Kecamatan Dunginggi. Ya, Mantap. Jangan cuma Dunginggi, yang lain juga. artinya kan keterbatasan dana. Keterbatasan dana, tapi tidak kumpul. Misalnya begini kan biasanya, tapi kalau organisasi begitu tidak ya. Ada misalnya kumpul dana dari masyarakat. Kalau untuk saya sangat Sensitif. iya sangat sensitif kalau kita betul. kumpul dana. Karena kalau kumpul dana pasti saya khawatir akan ada keterpaksaan. Yeah. Maka saya memperlihatkan kinerja saya dulu bahwa inilah tempat cuci tangan yang saya buat. Kalau misalnya kalian ingin meniru itu, ingin memesan silahkan. Maka saya lakukan itu ada sekitar, bahkan itu butuh dana juga sebenarnya. Tapi uang pribadi saya yang saya keluarkan ya. Memang itu yang saya katakan bahwa ketika kita rela berkorban untuk orang lain, maka Allah akan mengirimkan orang lain untuk mengantarkan kita. Itu yang sering terjadi. Dan itu sudah dipraktikkan selama ini. Ya, jadi kita sudah waktunya mepet-mepet. Ya. Ya, ini apa? Ke depan kan sudah pasti ya, sudah pasti maju. Ya, saya pasti maju. Saya tidak akan menanyakan bahwa Pak Risman ini mau maju atau tidak, karena saya sudah yakin maju. Saya siap maju. Iya, tapi sekarang ini dikait-kaitkan nggak dengan Pak Wali begitu kan, adiknya wali kota begitu. Kalau memang itu kita tidak bisa pungkiri bahwa orang mengatakan bahwa saya karena adiknya Pak Wali Kota. Tapi alhamdulillah bahwa saya berkarir dari awal sebagai politisi bukan karena nebeng di nama besarnya Pak Martin Taha. Tapi memang saya mencari jalan sendiri. Jadi nama besar siapa? Saya membangun nama besar sendiri. Saya kira. Artinya saya berjuang sendiri. Artinya untuk memperlihatkan bahwa inilah kinerja kami, bahwa kami dipilih. Kalau misalnya memang toh karena saya adiknya Martin Taha itu wajar, tetapi lebih wajar lagi kalau saya dipilih bahwa karena saya mengerti, karena kerja. Ya, kerja dan mengerti benar apa persoalan yang ada di kota. Karena persoalan di kota ini, jadi memang benar-benar turun kan? Iya, karena semua perencanaan yang ada di kota itu melalui musrenbang. Iya. Musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kota. Musrenbang itu yang mempelopori adalah LPM. Dan itu dikawal terus. Dan saya kawal semua kelurahan, 50 kelurahan saya datangi. 9 kecamatan saya datangi, tingkat kota saya tongkrongi. Jadi saya tahu persis di mana yang butuh saluran, di mana yang butuh jalan, di mana yang butuh perumahan, di mana yang butuh jamban. Saya tahu persis. Saya tutup mata saya tahu bahwa ini di jalan sini agak lubang-lubang, di jalan sini agak mepet airnya, tidak mengalir. Itu saya tahu. Maka dengan saya tahu persis persoalan yang ada di kota, maka itu mendorong saya untuk harus maju. Ya. Insya Allah. Tapi kan begini, mendorong untuk harus maju. Bagaimana? Berarti Pak Wali tidak sukses dong. Ya. Berarti Pak Wali tidak sukses dong. Artinya bukan tidak sukses. Seperti itu. Artinya harus menyambung itu saya. Jadi menyambung program yang ada yang belum sempat diperhatikan. Ya. Ini yang jadi perhatian. Ya. Tapi selama di LPM itu, kira-kira apa persoalan yang paling menonjol di kota? Persoalan yang paling menonjol di kota memang masalah yang dihadapi. Masalah yang sangat dihadapi itu adalah yang banyak itu saluran. Saluran ya. Saluran. Sehingga saya mengusulkan ke provinsi saluran itu harusnya ditata ulang. Iya, baru perencanaannya harus bagus. Iya. Karena alhamdulillah untuk sekarang Pak Wali Kota sudah menata saluran dari RRI, Tangki Kiki apa semua itu sudah mengalir satu aliran sehingga sudah tidak ada lagi banjir-banjir di sini di wilayah tergenang. Iya. Nah, ini juga akan dilakukan di wilayah di Agus Kota Salim Tengah iya. Agus Salim itu adalah juga kesadaran masyarakat yang ada. Artinya kesadaran masyarakat. Buang sampah. Ya, buang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua itu di wilayah Jalan Jeruk itu, kan itu harusnya saluran untuk persawahan, tidak boleh ditutup. Ada yang sudah menutup dan jualan mungkin apa semua itu yang tidak boleh. Dan memang
dilema juga. Ketika kita harus turun dengan tangan besi, masyarakat juga yang akan kena. Iya. Nah, bagaimana dengan tangan dingin, masyarakat akan keluar dengan kesadaran. Dan juga kalau misalnya di sepanjang Agus Salim itu, mereka kan ada saluran di situ, ada penutup. Sering saya melihat juga kalau tengah malam ada yang buang sampah, mereka keluarkan penutup, mereka buang di saluran. Ketika musim kering, maka ketika datang musim hujan, jangan heran kalau misalnya ada juga tersumbat ya. Iya. Padahal mereka harus sadar bahwa gantung saja di karung-karung. Ada dari Dinas Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup, BLH yang akan untuk pemungut sampah yang akan datang. Iya. Tapi LPM ada ini nggak sering memberi masukan terkait dengan misalnya Dinas Lingkungan Hidup yang berlama-lama terlambat mengangkut sampah begitu. Kalau misalnya cuma boleh dilihat WA saya ini penuh dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang saya WA hampir tiap hari. Karena saya juga mengalami itu. Karena saya itu punya satu kebiasaan rutinitas. Tiap pagi itu sesudah sholat subuh, artinya jalan-jalan, biasanya jalan kaki, biasanya pakai motor. Kalau misalnya ke wilayah sampai sudah Kota Barat, ke wilayah Kota Utara, saya pakai motor. Ketika saya lihat bahwa sampahnya sepertinya sudah 2-3 hari. Nah, saya foto, saya share ke Kepala Dinas dan Kepala Bidang. Harusnya sudah ada aplikasinya itu untuk pelaporan sampah begitu. Ke depannya nanti saya jadi wali kota. Iya, bagus juga itu. Harusnya sudah ada aplikasi. Maka aplikasi kan itu smart city toh. Aplikasi itu harus dikontrol oleh wali kota. Iya. Bahkan saya di ketua DPR itu saya sudah akan buat, sudah rancang. Sudah bicara dengan Kominfo bagaimana saya bisa memantau kelurahan-kelurahan, bagaimana sudah saya bisa memantau mobil-mobil sampah. Iya. Bagaimana saya bisa memantau tempat-tempat pembuangan sampah sementara. Sehingga setiap pagi saya bangun, ini yang saya lihat dulu. Bapak ini sebenarnya dari wali kota. Dan itu sudah kami rencanakan. Iya. Tetapi baru tahap perencanaan, sudah masuk tahap penganggaran, saya dikeluarkan. Aduh, sakit juga sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini. Di sini ya. Iya, tapi kan tidak perlu diberi waktu yang lebih banyak untuk bersama masyarakat. Karena kalau jadi ketua dewan, Bapak pasti berangkat juga, pasti juga lebih banyak sidang, lebih banyak tapi RDP. Perlu diingat bahwa saya juga pernah menjabat ketua DPRD, tapi saya dengan masyarakat tidak pernah ada gap. Iya, bahkan saya melakukan apa yang disebut dengan jemput aspirasi. Di DPRD itu harus dilakukan jemput aspirasi. Saya datangi warkop-warkop yang ada. Iya. Itu jadi ada dialog di warkop-warkop dan saya sempat beberapa bahkan kali saya sudah menginstruksikan kepada Sekwan waktu itu bahwa tolong dibersihkan itu halaman DPRD. Halaman DPRD tidak boleh ada taman. Yang ada adalah tenda-tenda. Maka setiap malam Sabtu dan malam Minggu saya harus mengundang paguyuban. Saya harus mengundang organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk sama-sama di situ mereka menyampaikan aspirasi. Iya, dan mereka di situ merasa bahwa ini benar-benar rumahnya kita, rumahnya masyarakat. Rumahnya bahwa itu adalah memang rumah rakyat. Bahwa kita hanyalah wakil rakyat. Ketika datang mereka harus difasilitasi lebih daripada wakil rakyat. Masa wakil rakyat senang, rakyatnya susah. Masa cuma yang mewakili. Contohnya saja seperti presiden dan wakil presiden. Harusnya presidennya yang lebih senang, bukan wakil. Jadi rakyatnya yang harusnya lebih sejahtera dibandingkan wakil rakyatnya. Luar biasa ini. Kami kita sudah waktu saya sudah janji cukup setengah jam karena ini yang saya suka. Memarajakan langsung saya sempat maraju karena mepetnya waktu dan banyaknya agenda. Kita punya agenda yang sama setelah ini. Agenda DPRD buat adik-adik kita. Buat adik-adik. Jadi sesibuk apapun tetap meluangkan untuk adik-adik karena kita dibesarkan dari situ. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Insya Allah amin the next wali kota. Alamin ya Allah. Dan semoga apa yang kita obrolkan pada malam ini menginspirasi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.